kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, pagi hari ini insya Allah kita akan mengikuti pembelajaran kita. Namun untuk lebih berkahnya tentunya pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelas saya persilakan Ibu Riyadi untuk memimpin doa bersama. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, semua hadir ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir Pak, satu orang. Oh, siapa? Oh, Gibran ya. Oh ya, Gibran tadi sudah hubungi Bapak. Tadi katanya tidak ikut pagi hari ini karena lagi kurang sehat, sakit. Baiklah. Pada pagi hari ini tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan bertanya kepada adik-adik. Masih ingat materi kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Substansi materi genetik. Ya, substansi materi. Ya, jangan lupa ya. Jadi setiap materi yang kita ajarkan harus diingat, diulang-ulangi. Ya, materi kita kemarin adalah substansi materi genetik. Masih ada yang ingat? Apa semua yang termasuk dalam substansi materi genetik? Ya. Ya, kromosom, gen, dan DNA. Jadi harapan Bapak, materi yang sudah kita lalui akan selalu diingat-ingat. Karena setiap materi yang kita lalui itu akan selalu berkelanjutan. Baik, materi kita juga pada pagi hari ini insya Allah berkaitan dengan substansi materi genetik. Sudah siap? Ya. Jangan loyo-loyo, semangat. Ya, semangat ya. Ya. Nah, untuk mengantar kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dalam seminggu berapa kali Anda memotong kuku atau membersihkan kuku? Ali? Satu kali dalam seminggu. Berarti setiap minggu potong kuku. Ya. Sama halnya. Berapa bulan sekali kita gunting rambut? Hah? Ya, 2 kali dalam sebulan. Bisa dibayangkan, dalam sebulan Rahman itu 2 kali gunting rambut. Apa yang menyebabkan kuku itu bisa panjang, rambut itu bisa tumbuh? Karena ada sel. Karena ada sel. Ya. Kenapa dengan sel? Karena mengalami perpanjangan sel. Atau pembelahan sel. Ya. Jadi sel itu bersifat embrionik yang setiap saat melakukan pembelahan seperti yang disampaikan oleh Rahim tadi. Makanya kuku rambut kita itu setiap minggu kuku kita potong. Kenapa? Ketika kita potong kuku, maka sel itu akan tumbuh membentuk jaringan kuku yang baru. Begitu juga dengan rambut. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pokok bahasan kita yang baru tentang pembelahan sel. Ya, jadi kita perhatikan di papan. Ya. Pada pagi hari ini harapan kita semua ketika kita mempelajari materi tentang pembelahan sel, ada 2 harapan kita semua. Harapan Bapak terhadap adik-adik. Yang pertama, kita mampu menganalisis tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis. Mitosis ini adalah tahapan dari pembelahan sel. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tahapan-tahapan pembelahan meiosis.
tentu adik-adik masih bingung apa itu mitosis, apa itu meiosis. Ya, masih bingung kan? Ada yang sudah tahu apa itu mitosis? Belum kan? Nah, untuk mengantar adik-adik memahami materi kita tentang mitosis dan meiosis, Bapak akan menayangkan video. Saya minta adik-adik semua untuk memperhatikan video yang akan Bapak tayangkan. Ya. Yang pertama, Bapak akan menayangkan tentang tahapan pembelahan mitosis. Ya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang mitosis. Nah, materi mitosis ini merupakan lanjutan dari bagian bab pembelahan sel yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Berbeda dengan amitosis yang terjadi pada organisme uniseluler, untuk mitosis ini terjadi pada organisme eukariotik multiseluler. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Selanjutnya, tujuan dari mitosis adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk mengganti sel-sel yang rusak atau tua. Pembelahan mitosis ini akan menghasilkan sel anak yang sifatnya mirip dengan induknya. Jadi, misalnya di sini ada sel induk yang bersifat 2N atau diploid. Kemudian sel tersebut membelah, maka hasilnya adalah dua sel anak yang sifatnya juga diploid atau sama dengan induknya. Nah, sebelum kita masuk ke tahapannya, kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu siklus dari pembelahan mitosis. Siklus pembelahan mitosis terdiri dari dua fase, yaitu interfase dan mitotik. Interfase adalah fase di mana sel akan mempersiapkan dirinya untuk melakukan pembelahan. Kemudian, setelah interfase, sel akan melakukan tahap mitotik atau fase mitotik. Fase mitotik itu adalah fase ketika sel mulai membelah. Kita bahas interfase terlebih dahulu ya. Jadi, interfase itu terdiri dari 3 tahap. Ada tahap gap 1 atau G1, ada sintesis atau S. Nah, setelah selesai di tahap interfase, selanjutnya sel akan memasuki fase mitotik yang terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Mitosis terdiri dari beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, setelah selesai tahap mitosis, sel akan lanjut ke tahap sitokinesis. Nah, kondisi sel pada saat tahap interfase akhir kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalam sel itu masih ada nukleusnya, kemudian terdapat kromatin dan juga ada 2 sentrosom. Setelah itu, sel akan memasuki tahap awal mitosis yaitu profase. Pada tahap profase ini, nukleus sudah mulai menghilang, lalu kromatin akan memadat membentuk kromosom yang terdiri dari 2 kromatid saudara. Selanjutnya, sentrosom mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Setelah itu, sel akan memasuki tahap telofase. Pada tahap telofase ini, membran sel mulai melekuk ke arah dalam. Selain itu, nukleus mulai terbentuk dan kromatid akan membuka kumparannya sehingga berubah menjadi kromatin. Terakhir, sel akan memasuki tahap sitokinesis. Pada tahap ini terjadi pembelahan sitoplasma. Tahap sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan sedikit berbeda ya. Pada sel hewan, sitokinesis diawali dengan terbentuknya alur pembelahan di tengah sel. Di alur tersebut terdapat cincin kontraktil. Cincin kontraktil ini tersusun dari mikrofilamen aktif dan molekul protein miosin yang nantinya akan berkontraksi sehingga sel terbelah menjadi 2. Pembelahan meiosis ini terjadi pada organisme eukariotik multiseluler seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Tapi pastinya ada beberapa perbedaan antara mitosis dan meiosis. Jadi kromosomnya itu jumlahnya dikurangi atau dengan kata lain direduksi. Gambaran singkat tentang pembelahan meiosis kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita punya sel induk yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian sel tersebut akan mengalami meiosis 1 sehingga menghasilkan 2 sel anak yang bersifat haploid atau N. Jadi kondisi sel pada akhir interfase kurang lebih seperti ini ya. Di dalam sel tersebut ada nukleus, kromatin, dan juga sentrosom. Selanjutnya sel akan melalui fase profase 1. Pada tahap anafase 2, mikrotubulus kinetochore akan memendek sehingga 2 kromatid yang tadinya menyatu akan bergerak ke arah yang berbeda.
Sedangkan mikrotubulus non-kinetochore akan memanjang sehingga ukuran sel akan lebih panjang dari sebelumnya. Lanjut ke tahap telomer fase 2. Pada tahap ini, membran sel mulai melepuh ke arah dalam dan nukleus pun mulai terbentuk lagi. Untuk prosesnya sebenarnya kurang lebih sama, hanya ada sedikit perbedaan aja. Contohnya tadi, di meiosis 1 itu, tahap profase 1-nya ada lesipadidi, sedangkan di meiosis 2 itu nggak ada. Lalu pada meiosis 1, di metafase tadi ada 2 baris kromosom, sedangkan meiosis 2, di metafasenya itu hanya ada 1 baris saja. Setelah Anda mengamati video 2 tahapan pembelahan, Bapak akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok yang sudah kita bentuk beberapa hari yang lalu. Jadi saya harapkan untuk betul-betul bekerja. Bapak sudah sediakan gambar dari tahapan tadi beserta deskripsinya. Nanti tugas Anda adalah berlomba. Masing-masing kelompok mempertahankan kelompoknya untuk mencocokkan gambar dari setiap tahapan bersama deskripsinya. Jadi nanti ditempel gambarnya. Bapak sudah sediakan gambar menggunakan kertas stiker. Jadi adik-adik tinggal membuka nanti stiker lemnya, nanti ditempelkan di dalam LKPD. Ini. Jadi ini Bapak acak gambarnya sesuai dengan tahapan mitosis dan meiosis. Ingat, mitosis dan meiosis itu sama tahapannya. Ya. Hanya perbedaannya kalau meiosis tadi terjadi dua tahap. Meiosis 1 dan meiosis 2. Sedangkan mitosis hanya terjadi 1 tahap. Kemudian mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet atau kelamin. Oke, siap? Siap? Harus kompak. Siap? Siap. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Bapak sudah siapkan. Oke, ini mitosis, ini meiosis. Ini amplopnya. Ini. Jadi ada 2 amplop kecil dan amplop besar. Amplop kecil itu untuk mitosis, amplop besar untuk meiosis. Oke? Kerjakan dengan bagus tugasnya. Sambil membuka buku cetak sudah ada juga Bapak siapkan di mejanya. Silakan. Ya. Dibuka semua bukunya. Buka Biar kamu tadi kalau perhatikan. Ini mitosis kan? Kamu meiosis kan? Kayak bisa sih. Ini mah, ini gambar tidak cuma. Ini profesi pertama, profesi 1. Terus profesi metafase. Mana fasenya? Mana ada fasenya? Fase. Nanti keterangannya ditulis ini ya. Nanti keterangan ditulis ya. Apa kan tembakan tadi dulu.
Iya. Ada yang sudah? Sekarang Bapak akan buat semacam kelompok. Jadi pertahankan masing-masing kelompoknya. Ini saya minta dulu 3 kelompok. Nah, 3 kelompok. Mengutus satu utusannya. Nah, di sini Bapak sudah sediakan styrofoam. Sama tugasnya menempelkan gambar ini dan keterangannya pada styrofoam yang Bapak sudah sediakan. Nah, di sini saya lebih pisahkan lagi, spesifikan lagi supaya betul-betul tahapan dari pembelahan sel itu adik-adik ingat. Nah, satu kelompok saya minta satu perwakilannya untuk khusus pembelahan mitosis, satu kelompok khusus pembelahan meiosis 1, dan satu kelompok khusus pembelahan meiosis 2. Siap? Mulai. 1, 2, 3. Silakan. Ya. Lalu Pak siapa yang duluan? Cukup satu saja. Ya. Iya. Ayo. Oke. Coba ya. Nah, tetap berdiri di samping gambar masing-masing. Ya. Boleh. Jangan maju dulu satu. Ya, satu kelompok maju. Ya, yang lain perhatikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dan teman saya Suci Ramadhani. Kami dari kelompok 3. Nah, kami akan menjelaskan tentang mitosis. Yang pertama yaitu profase. Kromatin memadat membentuk kromosom. Inisiasi pembentukan benang-benang spindal diawali dengan sentriol menuju ke kutub yang berlawanan, membrane nukleus mulai menghilang. Yang keempat, segera diikuti sitokinesis. Iya. Sekarang perhatikan gambarnya. Itu tahapannya sudah sesuai dengan gambarnya atau tidak? Sudah? Yakin? Iya. Kalau gitu berikan aplaus dulu lah. Jadi betul ya, tahapannya benar. Angkanya juga berarti seperti ini ya. Ya, kalau seperti ini angkanya berarti benar. Sekarang kelompoknya Bobi. Pada tahap meiosis 1 ini, profase 1, ini sentriol atau sentrosom ini masih di sini. Dia akan mulai bergerak ke arah yang berlawanan dan membran nukleosid akan mulai hilang. Sedangkan pada metafase 2 ini metafase 1, sedangkan pada metafase 1 ini kromosom akan sejajar dengan bidang ekuator dan ditarik atau diikat oleh bedang-bedang spindel atau sentriol. Pada tahap anafase 1, masing-masing kromosom homolog itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di sini 1 dan di sini. Terus pada fase telofase 1 itu membran inti dan membran nukleus itu kembali terbentuk dan benang spindel lenyap dan membuat sel mulai bergerak sehingga sitoplasma telah terbelah menjadi 2. Kalian bisa lihat di sini gambarnya, dan memulai sel induk kromosom yang baru. Oke, berikan aplaus. Jangan dulu. Ya, dan tiap tahapan. Pada tahapan ada apa di profase? Ada lesipadini. Nah, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Jadi itu tahapannya sama, semua tahapan. Hanya perbedaannya pada lesipadini. Kemudian ada berapa anak yang dihasilkan? Dua. Ada 2? Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus. Jadi ini kalau mitosis ini sebenarnya
kalau di video tadi sudah disampaikan, sama dengan tahapan meiosis 2. Nah, lihat, paling mudah adik-adik ingat sebenarnya dilihat kromosomnya. Kalau meiosis 1, kromosomnya itu ada pada tahap metafase. Coba lihat, paling jelas kromosomnya itu ada 4 buah berpasangan, jadi 2 baris. Sedangkan pada mitosis dan meiosis 2 itu hanya ada satu baris. Jadi jelas sekali. Nah, jadi kalau Anda ingat meiosis 1 dan meiosis 2, pasti Anda juga akan ingat mitosis. Karena mitosis itu sama dengan meiosis 2. Hanya perbedaannya di sini kan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Sel anakan pada meiosis 1 itu menghasilkan 2, sedangkan pada meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan. Terjadi pada pembentukan sel kelamin. Sengaja saya buat gambar, saya tampilkan lagi gambar ini supaya benar-benar gambar ini melekat di benaknya adik-adik. Nah, jadi nanti biar sementara tidur dibangun ditampilkan gambar profase, bisa, oh ini profase, oh ini metafase. Ya. Perlu kalau Anda buat di rumah supaya lebih bagus, print di karton tempel, jadi ketika pas bangun tidur sudah lihat dulu ini tahapan profase atau mitosis dan meiosis. Nah, cara belajar seperti itu. Oke, bisa? Bisa. Ya, oke. Kalau begitu, terima kasih. Berikan aplaus dong untuk kita. Ada yang mau ditanyakan? Nah, selayang. Kan di dalam fase 1 itu cuma satu kategorinya. Karena dia itu ada 2 operasi, bisa langsung jadi sakit. Dia jadi 2, tapi jadi konsep kromosomnya itu Di tahapan mana? Mitosis atau meiosis? Di mitosis. Pernah lihat benang, tak? Nah, kalau di dalam kumparannya itu, kalau Bapak pegang begini, kelihatan tidak? Kelihatan besar kan? Tapi kalau benangnya itu Bapak tarik dari kumparannya, Bapak berdiri di sini, kelihatan tidak? Nah, kromosom itu diibaratkan seperti itu. Jadi kromosom itu tidak langsung nampak kromosom di dalam sel, melainkan dia nampak menjadi kromosom nanti terjadi pembelahan sel. Seperti itu. Jadi kromosom itu hanya berupa benang-benang halus, namanya benang-benang kromatin. Nah, kromosom itu akan besar nampak ketika benang kromatin itu menebal dan memendek. Nah, seperti itu, maka terbentuklah kromosom. Dan nanti muncul selalu terjadi pembelahan sel. Jadi setelah dia pembelahan sel lagi terubah lagi kembali jadi benang kromatin di dalam sel. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa sekali lagi pembelahan itu ada berapa? Pembelahan selnya ada 3 pembelahan. Pembelahan meiosis dan mitosis ya, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tahapannya ada berapa? Ada 4. Apa semua? Ya. Ingat ya. Jadi pembelahan itu ada, sebenarnya pembelahan itu dikelompokkan hanya 2. Ya, pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung itu disebut dengan amitosis, terjadi pada organisme prokariotik. Ya, organisme yang satu sel. Ya. Dan sedangkan pembelahan tidak langsung dibagi menjadi 2, mitosis dan inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tahapannya sudah disebutkan 4. Perbedaannya ingat ya, tadi terjadi pada sel tubuh untuk mitosis, sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Nah, adapun tadi kelainan-kelainan, kalau terjadi gagal berpisah seperti yang ditanyakan tadi oleh Bobi, maka akan terjadi gangguan. Nah, biasa akan jadi cacat. Yang banyak kita temui kasus-kasus anak-anak yang lahir yang kembar tapi bayinya menempel
banyak terjadi seperti itu. Semua kelainan-kelainan yang terjadi karena gagalnya berpisah sel. Bapak akan memberikan tes yang harus Anda kerjakan. Saya bagikan ya. Itu kan nanti apa? Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sangat luar biasa pada hari ini. Masih semangat? Masih. Semuanya jadi satu bungkuk? Semangat, mandiri, taat, berprestasi. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan alhamdulillah atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita